Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh wa lam yakul lahu sharikun bil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulm wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulmi wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati Bapak-bapak hadirin jamaah maghrib isya Masjid Babul Mukminin ya. Yang saya hormati Pak Ahmad Asnawi Pak ya, Muhammad Nawawi. Yang saya hormati Pak Abdul Kasim, pimpinan Basnas Kabupaten Kalimantan Utara. Beliau pergantian antar waktu sebelum berangkat ke Kayong tadi saya sempat melihat beliau, sahabat saya ini, Dr. Hamzah Tawil. Beliau wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bersama staff saya Arif Ardiansa. Nama saya Uray Muhammad Amin, tapi lebih populer saya dengan Umay Pak ya. Alhamdulillah. Tadi Pak, saya ini kan habis makan malam tuh kan udah menunaikan sholat jamaah tadi kan, perasaan saya belum bisa gitu kan, jadi enak ya Pak Jul pun ingatkan lagi kan, udah isya tadi, udah tuh ya Allah, saya bilang cepat lagi kita pergi gitu kan. Jadi alhamdulillah saya kesempatan yang berbahagia ini bicara mengenai UPJ Pak, unit pengumpul zakat, dan saya pikir di sini sudah ada UPJ-nya Pak, ya kan? UPJ itu penting Pak, UPJ penting sekali. Mengapa UPJ penting? Unit pengumpul zakat penting. Saya memahami filosofi undang-undang ini itu dari hadis Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Syam. Jadi kalau transfer knowledge-nya, transfer pengetahuannya itu, analoginya itu bahasa provinsi Rasulullah-nya, pengurus UPJ-nya itu Mu'adz bin Jabalnya. Nah, apa yang diperintahkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Ada 3 hal Pak. Nah, ini yang saya katakan dakwah zonasi, dakwah teritorial, dakwah lokali. Ini sejalan dengan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini sejalan dengan khudz min amwalihim shadaqatan tudakhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Apa yang 3 hal yang Rasulullah perintahkan? Nah, sebenarnya UPJ itu harus memahami ini, baru dia bisa hidup, baru dia bisa jalan, baru masjidnya bisa dimakmurkan. Kalau 3 hal ini tidak jalan, saya yakin, dan itu pun menjadi tolak ukur dakwah. Yang pertama, kata Rasulullah, ya Mu'adz, sampaikan kepada masyarakat Syam. Syam kan menunjuk teritorial, ya kan? Menunjuk basis, menunjuk titik. Jadi seolah-olah kalau kita analogi, ya ketua UPJ sampaikan 3 hal di UPJ-mu, nah, kira-kira gitu. Ini kan UPJ masjid kan? Yang pertama tentang syahadat. Dakwah itu 3 hal saja Pak. Pertama syahadat. Katakan kepada mereka tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Sederhana ungkapan itu. Sederhana. Saya nak panjang lebar, Bapak sudah paham makna syahadat.
Artinya penolakan semua ilah yang kita terima ilallah, ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau mereka sudah mengimani itu ya Mu'az, wajibkan mereka sholat 5 waktu. Yang laki-laki di masjid, yang perempuan dalam biliknya masing-masing. 5 waktu 1 hari 1 malam. Yang ketiga, kalau mereka sudah mengimani sholat, nah ini penting. Allah mewajibkan ambil sedekah dari orang mampu mereka, bagikan kepada orang tak mampu mereka. An-Nawwah iftaratu alaihim sadaqatan tuhazu min aghniyaihim fatratu ala fuqaraihim. Nah, ini Pak, yang ketiga ini hampir semua UPJ Pak, sekalbar ini. Kalau di Kalbar ini ada 4.000 sekian masjid, hampir semuanya tidak begitu SOP-nya. Hanya sekedar menerima surat yang ditandatangani oleh Ketua Basnas Kayem Utara. Nanti baru beroperasi dekat Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Sibuk-sibuk di ujung tahun, di akhir Ramadan. Sibuk. Nah, ini mohon maaf ya, saya bukan mengajari, bukan menggurui, saya harus menyampaikan ini. Ini beban moral saya Ketua Basnas Provinsi. Kalau saya tidak sampaikan ini dakwah lokal ini, masjid kita berulang kayak itulah Pak. Maghrib, isya, subuh, kita hanya beribadah, itu ibadah sholat saja. Sedangkan sodako tidak kita menjadikan ini sesuatu ibadah. Kalaulah sholat itu merupakan menjadi kesalehan individual kita, maka sodako itu adalah kesalehan sosial kita. Nah, inilah yang saya sekarang ini Pak ya, SOP kan setiap dai. 3 hal. Kita berdakwah, kalau bangunan sodakonya tidak hidup, mohon maaf, di kacamata saya, dakwah kita gagal. Walaupun kita bisa bangun masjid Mekah, saya kasih contoh ya, saya pikir sama di Kayong di sini. Saya di 1442 Hijriah diundang ke Kota Ngabang, Ramadan, ceramah. Masjidnya Masjid At-Taqwa. Masjid Taqwa ini dia bangga mengatakan tidak satupun proposal itu keluar bangun masjidnya. Tadi saya dengar dengan Pak Jo juga sudah 6 miliaran ya Pak ya. Tidak, mudah-mudahan tidak keluar, habis dibagi rata dengan kemampuan penduduknya. Ada yang 2.000 tiap Jumat, ada yang 10.000 tiap Jumat, sampai ada yang 100.000 kata. Silakan. Karena sodako itu bukan untuk siapa-siapa. Itu persyaratan kita mati. Kita yang bikin syarat sama Allah. Ya kan? Kan bikin syarat sama Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Bapak sudah paham ya itu? Ya qula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Apabila ajalku sampai, aku minta tunda. Kasih aku kesempatan untuk bersedekah. Nah, yang bikin syarat kita bukan Allah bikin syarat. Kenapa ini tidak kita kontinukan? Kenapa ini kita tidak bikin manajemen yang bagus? Mengapa ini tidak kita hidupkan? Nah, untuk masuk ke dalam itu saya mau sampaikan ada 4 hal prinsip tentang zakat dan sedekah. Nanti saya kembali lagi cerita tentang masjid tadi Pak. Masjid yang di mana tuh? Di Ngabang. Masjid Ngabang. Saya pergi sama beliau waktu itu. Jadi ada 4 prinsip Pak tentang zakat dan sedekah. Pertama, zakat itu wajib. Kita sudah paham semua mazhab, semua pemikiran mengatakan zakat itu
wajib. Faridatan minallah. Innallaha alimun hakim. Aku fardukan karena Allah Maha bijaksana. Pembagiannya 8 asal. Diulang-ulang dalam Al-Quran 26 kali. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Diulang-ulang itu. Tapi uniknya Pak, uniknya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak menyebutkan pembagian zakat, itu menyebut zakat. Pengambilan zakat tidak menyebutkan zakat. Hadis Nabi tidak menyebutkan zakat, tapi menyebutkan sedekah. Sedekah. Artinya apa? Artinya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak membedakan zakat dengan sedekah. Contoh, tadi kan innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekahmu itu kan untuk fakir, untuk miskin, untuk amil. Ini Pak Amil ya Bang Muhammad Nawawi, amil. Saya amil, ini amil. Amil berhak untuk mendapatkan itu, ya kan? Itu udah ketentuan Allah, jangan diributkan lagi. Boleh makan duit zakat, saja gitu kan, boleh. Nah, itu menggunakan terminologi sudah seperti nama sedekah itu. Nah, pengambilan sedekah di At-Taubah yang ke-103, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sedekah mereka. Tapi Bapak baca di Quran, para mufassir menerjemahkannya bukan sedekah. Ambillah zakat. Hadis yang saya bacakan tadi itu, Allah juga menggunakan redaksi iftarado, ada juga menggunakan qad faradu alaihim shadaqatan, sedekah lagi. Ya, sedekah lagi kan? Artinya apa? Secara sederhana kita maknakan bahwa kalau kita sudah sampai nisab dan haulnya, kita wajib berzakat. Tapi kalau kita tidak sampai ke angka itu, maka sedekah itu wajib. Seperti Rasulullah sebutkan tadi, Allah iftaradu alaihim sedekah. Allah mewajibkan. Itu hadis Rasulullah itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu ya, kadang-kadang kita, mohon maaf ya. Nah, ini harus disampaikan supaya dakwah teritorial kita ini hidup Pak. Kalau UPJ itu hidup Pak, tidak ada lagi persoalan kaum muslimin yang tidak diselesaikan. Sekarang saya nanya, kalau ada orang sakit sekitar masjid, pernahkah kita peduli? Bapak tahu ada orang sakit di sekitar masjid? Bapak tahu? Ada orang sakit di sekitar masjid? Tahu enggak? Enggak tahu. Ya kan? Tahu-tahu kedengarannya meninggal saja kita tahu. Oh, si anak meninggal dekat rumah sebelah. Meninggal saja. Kemana kita? Itu adalah ibadah. Nah, tadi zakat itu wajib ya. Yang kedua, sedekah itu sangat dianjurkan. Sedekah sangat dianjurkan. Sedekah infak itu yang disuruh orang beriman, Pak. Seperti puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang beriman kan? Infak juga begitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Bapak teruskan. Salat dengan infak. Zakat orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihati wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang beriman semua disebut. Ya kan? Beriman semua disebut itu. Nah, karena tadi saya mengatakan hampir-hampir Quran dan Sunnah tidak membedakan. Kalau mau kita bedakan, bisa kita bedakan. Ya kan? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Kalau Bapak tidak sampai di hukum zakat, nisab dan tahunnya atau profesinya, sedekah itu wajib. Nah, artinya itu harus terstruktur, terencana, terlaksana, dikuatkan, dilaporkan. Baru bangunan Islam itu kokoh. Sangat dianjurkan. Karena apa? Yang kedua ya, zakat wajib, sedekah sangat dianjurkan karena dalam harta kita itu wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum.
Di harta kita, Pak, harta Bapak, harta saya semuanya. Itu ada hak orang miskin meminta dan orang miskin tidak meminta. Setiap Jumat ya. Besok lusa kita Jumat. Syarat wajib khatib Jumat itu mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa syarat orang bertakwa? Syarat orang bertakwa pertama adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ya kan? Itu. Nah, makanya saya harapkan nanti pulangan saya ini UPJ Masjid Babul Mukminin ini mukminin ya harus kuat, harus terencana, harus terstruktur. Nah, yang ketiga ya, pertama empat prinsip ya. Zakat itu wajib, sedekah sangat dianjurkan karena itu menjadi persyaratan orang-orang bertakwa. Yang ketiga, Rasulullah selalu bersedekah. Bagaimana kita mengibrohnya? Rasulullah selalu bersedekah. Rasulullah punya sifat utama namanya Siddiq. Siddiq itu bahasa Indonesia namanya jujur. Iya ya. Siddiq sifatnya sedekah perbuatan benar dari hati yang siddiq. Bagaimana kita menjalankan Islam kalau kita tidak jujur? Ya kan? Bagaimana kita menjalankan Islam kalau kita tidak jujur? Maka sedekah itu asal kata daripada siddiq. Artinya jujur. Man amana billah wal yaumil akhir. Kalau kita tidak jujur itu, maka kita artinya dihardik Quran sendiri, Pak. Wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Siapa orang-orang musyrik itu? Orang-orang musyrik adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Ingat, zakat itu similar dengan sedekah. Nah, dan orang yang ingkar pada kehidupan hari akhir. Maka ketika menyebutkan ayat masjid nama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi Bapak, dalam rukun iman itu ada dua rukun saja diselesaikan. Man amana billah wal yaumil akhir, maka selesai rukun yang lain. Di dalam rukun Islam, dua rukun saja ditunaikan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, selesai yang lain-lainnya. Itu kuncinya gitu kan. Nah, belum lama ya waktunya. Dengan belum nih. Boleh lanjut, Pak? Lanjut ya. Nah, yang keempat itu, nah ini yang Rasulullah katakan ya. Wa sadaqatu burhan. Kita sholat tidak sedekah. Wa sadaqatu burhan, bukti kita ibadah itu adalah wa sadaqatu burhan. Buktinya adalah, bukti kecintaannya adalah sedekah. Walaupun ketika kita mati nanti, amalan yang dihitung pertama adalah sholat. Buktinya apa? Maka Rasulullah mengatakan wa sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan. Sedekah adalah bukti daripada rangkaian itu semua. Wa sadaqatu burhan. Sedekah itu buktinya apa? Kalau kita tidak sedekah, berarti sholat kita pincang. Kalau kita tidak sedekah, berarti kita tidak man amana billah wal yaumil akhir.
Maka mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bapak-bapak yang diberi amanah sebagai pengelola UPJ. Pemahaman ini kita harus sama, dari provinsi sampai ke masjid di ujung-ujung negeri, baru bisa hidup, Pak. Bapak tahu enggak? Tadi saya tanya, ada orang sakit nggak di sekitar masjid? Ada kan? Ada orang berutang nggak di sekitar masjid? Banyak. Mana masjid yang megah yang kita bangun? Mana suara azan yang memanggil dia? Tidak hadir kita. Maka ibadah kita bukan hanya setakat sholat saja, tapi lanjutkan fakir, miskin, amil, mu'allaf. Ada nggak mu'allaf sekitar masjid ini? Ada. Hah? Ya, bagaimana aktivitas keimanannya? Nah, tanggung jawab kita itu barang itu. Itu di amanah Quran itu. Nah, kemudian orang berutang, fisabilillah. Ini persoalan-persoalan kehidupan kita. Kalau ini hidup, Pak, ekonomi ini hidup, dakwah ini hidup, tidak ada persoalan, Pak, kita. Ta'ufil birri kita, Pak, atau menolong dalam ketakwaan. Ini yang membuat kita lemah. Ini membuat kita tidak kuat. Padahal Rasulullah mendefinisikan miskin sederhana. Rasulullah mendefinisikan miskin sangat sederhana. Kalau kau meminta, kata dia, kau miskin. Maka ketika peradaban Islam, misalnya dalam zaman Umar Abdul Aziz itu, apakah ada orang miskin? Ada. Cuma mereka punya izzah. Dia punya wibawa untuk tidak meminta. Nah inilah, Pak, saya harapkan bapak-bapak, sahabat zakat sedekah punya pemahaman yang sama kita untuk menghidupkan dakwah kita ini. Ini yang saya katakan dakwah teritorial, dakwah basis, ya kan? Kemudian dakwah titik, karena semua itu menyebut titik. Sekarang kita lihat ayatnya, misalnya di Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu. Sebagian mufassir menyebutkan itu, wahai orang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu di perbatasan negerimu. Sebagian mufassir itu menerjemahkannya masjid. Saya memahaminya masjid, karena masjid ini adalah pertahanan kaum muslimin, baik waktu senang, waktu lapar, maupun waktu perang. Masjid. Coba kita lihat sejarah. Yang dipertaruhkan dunia sekarang apa, Pak? Yang diperebutkan dunia sekarang. Yang diperebutkan dunia dari zaman Rasulullah, dari zaman Isa sebelumnya, dari zaman Musa, Palestina. Apa Palestina itu? Masjid. Masjid Aqsa diperebutkan. Sampai ke Rasulullah, sampai kepada Umar, terus sampai kepada Turki Utsmani, lepas dia dalam rentang 100 tahun, ya kan? Dulu pahlawan hero kita Salahuddin Al-Ayyubi merebutnya kembali. Padahal pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu, Pak, yang masuk ke Palestina itu semua negara. Perancis masuk, Inggris masuk, Jerman masuk. Sekarang only one face to face, hanya lawan Yahudi ya. Tak mampu kita mengalahkan. Kalau cerita itu panjang, Pak. Kita cerita UPJ dulu, Pak. Jadi dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, perbatasan kita adalah masjid. Masjid tempat kita bukan sholat saja, tapi masjid ada aktivitas ibadah, sedekah dan zakat kita. Dan saya harapkan jangan setahun sekali. Saya provinsi, Pak, hanya cuma satu masjid ya, Pak. Masjid Ayah Mujahidin.
Kalau masjid itu insya Allah sudah SOP, Pak. Walaupun masih banyak tambah sulam kata orang. Balik cerita ke masjid yang landak tadi ya. Masjid Takwa itu saya pikir sama dengan sini ya. Dia tidak satupun proposal keluar. Jadi waktu itu saya diundang. Ini selalu saya sampaikan nih Pak, setiap saya itu sebagai pelajaran buat kita semuanya. Dan takmir masjidnya Pak Gusti waktu itu dia bangga sekali karena tidak satupun proposal keluar. Saya pun bangga mendengar. Tidak meminta, berarti bukan orang miskin, orang senang. Ya kan? Kemudian saya suruh panitia kasih mic sama Pak Gusti. Pak Gusti, saya bilang saya bangga dengan masjid Bapak. Tidak satupun proposal keluar. Inilah masjid yang dikehendaki Allah. Innama ya'muru masajidallah itu. Sekarang saya mau nanya, di Landa ini ada enggak orang pagi-pagi bawa baju pikul bakul? Kan di Landa kan pakai pikul tuh. Pergi ke mana? Ke pasar. Kemudian bawa jualannya enggak laku. Ada enggak Pak Gusti? Saya bilang ada Pak. Dia enggak laku Pak. Cuman putaran dagang dia enggak sampai 1 jutaan tuh. Dia paling tinggi 200.000 dalam 1 hari. Mana masih Pak? Saya bilang ya. Oke, sekarang Pak Gusti saya bilang di radius 500 meter Bapak ngambil sodako itu untuk membangun masjid, saya bilang di radius 500 meter. Ini juga radius berapa nih? Tidak tahu saja. Kita periksa malam ini. Ada orang sakit tidak Pak? Ada Pak. Jadi tidak perlu kita tinjau lagi ya. Bapak yakin ada orang sakit? Yakin Pak. Nah sekarang masjid yang megah ini hadir enggak sih? Ada apa Pak kasih santunan orang masjid itu? Ya Allah. Justru saya tanya lagi, di radius 500 meter. Malam ini kita cek saya bilang. Saya bawa 1 staf 2 pimpinan waktu itu. Kita cek malam ini sama-sama. Karena orang berutang. Utang kan macam bagian daripada kehidupan kita. Ada Pak. Oke, masjid hadir enggak? Saya bilang. Enggak Pak. Kalau hutang itu yang diperintahkan untuk kita tanggung sama-sama, ada orang hutang. Cuma kita harus sepele barang ini. Padahal diperintahkan untuk dibayarkan. Jadi begitu. Mengapa disebut ghorimin? Allah yang membuat kita ditanggung persoalan kita. Tapi begitu logika kita berpikir kan. Habis itu terakhir saya bilang. Apa pertanyaan? Oh ya saya bilang. Di radius 500 meter ini ada nggak orang yang susah untuk membayarkan sepatu anaknya? Saya bilang. Sakit sudah, berutang sudah kan? Jualan tidak laku sudah. Orang yang sekolah anak-anaknya kesusahan uang sekarang nih, lagi pinjam uang malam ini saya bilang. Atau lagi pinjam uang untuk belikan sepatu anaknya besok. Ada enggak saya bilang? Ada. Akhirnya diputusnya diskusi itu. Bapak pulang saya kerjakan semua. Itu kunci terakhir dia ngomong. Saya pun belum sempat lagi hadir ke sana. Maksud saya di sini juga begitu gitu. Selesaikan persoalan kita yang di sekitar masjid ini. Itulah ibadah utama kita. Karena Rasulullah menyebutkan, bukan sholat buktinya. Rasulullah menyebutkan wasodaqatu bukan buktinya adalah sodako. Buktinya adalah sodako. Kita mau mati tadi minta syarat sama Allah. Kalau bahasa kita, ya Allah tunggu sebentar. Beri kesempatan untuk bersodako. Kenapa tidak untuk sholat? Kenapa untuk ibadah umroh dan sebagainya? Sodako, Pak. Dan Quran yang tersebutkan tadi menyebutkan sodako, pembagian zakat sodako. Innama sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sodako. Pengambilannya khudz min amwalihim sodakatan. Sodako, ambillah sodako.
Itu redaksi asli Qurannya. Tapi para mufasir menerjemahkannya zakat. Jadi dua double gardan, boleh sodako, boleh zakat. Sekali lagi saya sebutkan, begitu tidak sampai di hukum zakatnya, maka kita bersodako. Sodako itu Allah iftaradu alaihim sedekah. Allah mewajibkan sodako. Nah, jadi sodako itu apa? Kalau secara sederhana sih memahami sodako itu adalah semua harta dan non harta yang kita serahkan. Untuk detailnya nanti Bapak baca di Al-Baqarah 177. Laisal birra an tu'addu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billah. Terus sampai kita menepati janji. Apabila berjanji kita bertahan pada masa peperangan dan sebagainya. Di sini disebutkan infak, sedekah dan infak, zakat dan ujung sekali wa ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul taqun. Itulah orang yang bersedekah dan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa lagi. Jadi persyaratan takwa dalam Islam itu sedekah dulu, infak dulu, zakat dulu. Sedekah dulu, zakat dulu, infak dulu, baru jadi orang bertakwa. Jadi takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah, meninggalkan larangannya. Ya. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang membelanjakan hartanya waktu lapang maupun sempit. Bapak bayangkan, itu redaksi Quran. Membelanjakan harta waktu lapang dan sempit. Sekarang kita latih tiap Jumat. Kita sisir setiap rumah. Ini soal sodako, Pak. Bukan persoalan orang kaya. Saya punya bukti. Saya sudah bikin dempor, Pak. Ini persoalan orang mau. Tapi kan kita tidak pernah untuk mempenetrasi di dakwah kita ini. Tidak pernah, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Saya sampaikan ini. Amanah ini di pundak saya, Pak. Kalau saya analisa akan tadi analogikan Basnas itu sebagai Rasulullah, UPG itu muasnya berdakwah 3 hal tadi itu. Maka bayangkan undang-undang ini, Pak ya, undang-undang ini udah sempurna, Pak. SD punya UPJ, sekolah-sekolah tuh ya. SMP harus punya UPJ, SMA harus punya UPJ, perguruan tinggi sebuah UPJ. Hari ini, Pak, IAIN, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, banyak ambil minta zakat ke Basnas. Bayangkan itu. Apa yang salah? Bukan saya nggak mau ngasih. You punya mahasiswa 5.000, kali 2.000 tiap Jumat berapa itu? Ya. Di Untan ribuan mahasiswa. Maka undang-undang itu mengatakan 30% didistribusikan melalui Basnas, 70% dikelola sendiri. Artinya apa? Yang 30% itu merupakan irisan untuk kehidupan kita semuanya. Nah, 30% itu saya bisa berdakwah mengantarkan bantuan itu ke Kayung Utara. Besok ya Ayahanda kan, besok kami akan melihat lumbung pangan yang didesain oleh Pak Amjad Tawil. Besok kami akan ke rumah sakit. Dan di tahun ini, Pak, kami canangkan. Begitu orang saudara-saudara kita fakir miskin sakit, 3 hari masuk rumah sakit, dia harus menginformasikan kepada Basnas. Basnas, ada pasien kita bulan sakit. Dia fakir miskin, BPJS kelas 3 non PNS, kita santuni dia. Saya menetapkannya 500.000 per 3 hari. Kemudian transportasi dia dari rumahnya pergi ke rumah sakit, kita ganti. Perobatannya BPJS, ya kan? Kita punya pengalaman semua orang sakitnya ya.
Saya punya pengalaman, bapak saya sakit, mak saya sakit. Hari-hari makan tuh anak cucu tuh bagaimana? Coba bayangkan saudara kita sakit, baring begitu. Udah makan belum? Yang sakit nanya kepada anaknya atau kepada cucunya. Belum tuh. Bagaimana perasaan yang sakit? Tambah sakit. Persoalannya dipikir enggak kita. Padahal kalau bapak sumbangkan aja 2.000 tiap Jumat, selesai persoalan itu pak. 2.000 aja. UPJ-nya harus hidup. Nggak ada pak orang yang nggak bisa kita bantu. 2.000 aja bapak semua. Bapak hitunglah. Kita semua pandai berhitung semuanya. Ya kan? Nah, berapa tuh? 2 juta. Tiap Jumat. Kok di Kota Pontianak itu pak, tiap masjid pak rata-rata 30 juta duitnya pak. Paling masih kita paling suwe-suwe. 30 juta. Nah, enggak bukan kasnya. Jadi mungkin itulah Pak ya, harus sama-sama kita satu fikroh ini ya, sama-sama satu visi kita. Jadi dakwah yang dikehendaki Rasulullah itu adalah dakwah teritorial Pak. Dakwah basis. Dakwah teritorial daerah basis. Kita perkuat basis kita masing-masing. Di masjid ini diperkuat PJ-nya. Bukan sholatnya saja. Karena Rasulullah tidak menyebut sholat sebagai bukti, Rasulullah menyebut sodako, itu burhan. Nah itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya juga dan Pak Jul khususnya di Kayung Utara ini. Kalau di Kalbar ini Pak, ada 2 kabupaten yang banyak masjid. Tambas, saya kebetulan orang Tambas. Satunya Kubur Ayam, 700 masjid Pak. Jadi bahan apa namanya? Bahan olo-oloan saya, bukan menghina ya, untuk memotivasi ya. Saya lagi bikin RSB, Rumah Sehat Basnas di Sambas, rumah sakit ya. Rumah sehat yang tak berbayar, gratis. Kalau satu masjid saja 1 juta Pak, misalnya dijatakan 6 bulan, harga rumah sakitnya cuma 2,8 miliar. Itu dalam 2 tahun selesai. Benarnya, logika kita ini. Yang kedua, kadang-kadang kita ini suka minta bantuan dari pusat. Tak pernah kita melakukan penetrasi di bawah. Bukan berarti tidak boleh menerima bantuan. Gitu. Tapi bagaimana kekuatan teritorial kita, kekuatan lokali kita, kekuatan titik kita, kekuatan basis kita yang menguatkan kita gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penguatan UPJ. Semoga ini menjadi contoh lah ya, masjid itu Batang ini, ya kan, walaupun jauh dari kota 3 jam dari Rasal. Mudah-mudahan di 3 bulan ke depan saya sudah mendengar sedekah Jumatnya bisa menyelesaikan orang-orang sakit, bisa menyelesaikan orang-orang berutang. Apalagi Pak Julkasi ini orang Batang, ya kan? Kan ada kebanggaan kita Pak. Kita bisa ta'umpil birri wa taqwa. Itu jangan sebagai kiasan. Itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau runut-runut sinuma kehidupan Pak ya, kehidupan kita kaum muslimin ini dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya. Saya mulai sedikitlah tentang Nabi Ahmad yang disebut Nabi Isa, mimba Ahmad. Mengapa Nabi Isa memproklamirkan Ahmad sebagai Nabi akhir zaman? Kalau kita ahli sholat, ahli puasa, orang Arab mengatakan kita itu apa? Hamid. Artinya ibadah kita ibadah ya terkesan individu. Tapi kalau ibadah kita 2 dimensi individu dan dimensi sosial,
Maka orang Arab itu mengatakan kita adalah Ahmad. Perilaku Nabi Ahmad ini yang harus kita ikuti. Dua-duanya, dimensi individualnya dengan sholatnya, dengan puasanya, juga dimensi sosialnya dengan sodakohnya. Walaupun puasa juga mengajarkan dimensi sosial, tapi lebih fokus sosial itu pada sodakoh, pada infak dan zakat. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan tentang infak itu. Nun, fa, dan qaf itu nafkah. Saya memahami infak itu di Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayni. Untuk orang tua infak kita, untuk makan orang tua. Wal aqrabina, saudara dekat kita utamakan. Wal yatama wal masakin ini wabis sabil. Jadi untuk orang tua, kemudian untuk saudara dekat kita selesaikan dengan infak. Kemudian untuk yatim, untuk orang miskin dan ibnu sabil. Itu boleh bapak langsung, tidak mesti lembaga, langsung saja. Tapi berkenaan dengan fakir miskin, mesti lembaga menyelesaikan. Dan lembaga itu di Quran disebutkan sodakoh, bukan zakat disebutkan. Karena Al-Quran As-Sunnah tidak hampir-hampir tidak membedakan. Maka sodakoh dilembagakan Pak, biar kuat. Jangan main sendiri-sendiri, nggak kuat dia, nggak nampak dia, tidak powerful dia. Harus dilembagakan. Lembaga itu dilegalkan oleh Basnas yang namanya UPZ. Iya Bang Muhammadnya. Nah, harus legalkan dengan UPZ. Kalau infak bapak boleh one man show, langsung aja sama orang tua, nggak usah kau lewat amanahkan lagi ke UPZ. Berarti tak tegur sama emaknya, tak tegur sama bapaknya berarti kan. Ini Pak Jul Kasim untuk UPZ. Pak Jul Kasim, saya amanahkan infak saya untuk mak saya. Lucu kan? Kalau sodako boleh bapak amanahkan, zakat boleh bapak amanahkan. Nah itu saya memahami itu Pak ya. Jadi sodako berkenaan dengan harta yang wajib ditunaikan, itu zakat namanya. Sodako yang berkenaan dengan makanan yang khusus, yang sebutkan 5 tadi itu di Al-Baqarah 215 itu infak namanya. Semuanya rumpun sodako. Ini saya menyederhanakan saja Pak. Saya menyederhanakan saja. Mau detail tentang sodako di Al-Baqarah 177, termasuk saya berjanji dan sebagainya. Bersabar terhadap peperangan. Al-Quran menyebutkan bersabar terhadap penderitaan dan peperangan loh Pak. Maka bersyukur orang Palestina sekarang kan gitu. Dia kok dibantai sama Yahudi memang wasodako, jadi selesai Al-Munafikun 10 itu selesai sama dia gitu. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak, lebih kurang yang saya mohon maaf, saya bukan menggurui ya, mohon maaf Pak ya. Saya maunya kita sama-sama satu persepsi mengenai ini. Ini kalau mau kita bahas Pak, berseri Pak. Apalagi ada sekarang ada sodako online, nah itu nanti kita bahas banyak kita itu, nggak selesai nanti kita itu. Nanti banyak fenomena di Pontianak juga, banyak fenomena di Pontianak macam itu. Syar'iyah, tidak syar'iyah. Yang penting catatannya tadi, wasodako tumbuhan itu berdampak pada an-nama, tumbuh dan berkembang di sekitar teritorial. Tumbuh dan berkembang. Adanya kalau dalam bahasa ekonomi itu ada sustainability development-nya, ada pengembangannya. Maka saya katakan kalau dakwah kita UPZ-nya yang berdakwah itu tidak menjalankan 3 hal, tidak sampai ke entry point-nya sodako, mohon maaf silakan dakwah kita gagal. Walaupun kita punya masjid semangka ini. Mungkin ini dapat sampaikan. Nasrul min Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengacara. Pendidikan dari Bapak-bapak, Mas sekalian,
cukup bertanya. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Urai yang telah memaparkan banyak sekali mengenai jaga dan juga seragam untuk kita semua, dan barangkali bagi kita semua Bapak-bapak yang sekalian berkeinginan untuk menanyakan, barangkali ada yang berkeinginan untuk menanyakan, silakan. Sebelum itu barangkali Bapak ada yang ditanyakan kepada Bapak Urai selalu mengenai boleh dikatakan dan sumber ya mengenai zakat sedekah infak ini. Ya, barangkali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit Pak, ingin saya tanya. Kita kan mau menghidupkan PZ ya. PZ ini adalah treknya bagaimana menghidupkan PZ. Kalau membagikan yang sudah dapat itu mungkin nggak bisa. Adalah treknya bagaimana mendorong orang mau peduli dengan PZ. Ya bagaimana orang pun mau bersedekah di PZ. Itu saja. iya. Trik yang pertama memang kemampuan sedekah kita pahamkan. Pentingnya sedekah. Jadi harus memahami. Iya, memahami sedekah. Karena Rasulullah tidak menyebut sholat sebagai bukti. Rasulullah menyebut sedekah sebagai bukti. Wasedekatu burhan. Dan itu sejalan dengan Quran Al-Munafiqun yang ke-10 tadi. Ketika ajal kita sudah sampai, maka kita sudah kayak gini. Nampak artinya saat kata orang tuh, ternyata yang besar syafaat selama ini adalah sedekah. Ya kan? Ini harus kita pahamkan. Karena peradaban kita adalah peradaban sedekah. Panjang kalau saya mau maafin, belum kita masuk pada dimensi sedekah. Mengapa sedekah itu memberikan ketenangan? Ini pengajian ini yang harus kita sampaikan. Coba kita baca mengenai ayatnya, kan misalnya begini. Ayat At-Taubah yang 103 itu. Ambillah sedekahmu. Khudz min amwalikum sedekah. Ambillah sedekah itu. Dan sedekah ini ambil. Bagaimana orang yang tidak punya pemahaman tentang sedekah mau kita ambil sedekahnya gitu. Ini apa? Wah, gini sumbangan aku gitu. Pada sedekah yang diambil itu untuk ATM dia, Pak. Tahu enggak ATM mana? Anjungan tunai. Iya, maka saya bilang tadi, estafet dakwah ini, hierarki dakwah ini, kita mengikuti metode Rasulullah kepada Mu'az. Kan saya bilang tadi gitu. Kalaulah Rasulullah Basnasnya, ya kan? Mu'aznya adalah UPZ-nya. Jadi bahasanya kira-kira begini, ya UPZ, ya Mu'az, sampaikan kepada masyarakat Babul Mukminin ya, mukminin. 3 hal. Nah ini yang perlu pemahaman Pak. Apa itu 3 hal? Tadi sudah saya sampaikan tentang sahadatnya. Sederhana sahadat itu Pak. Orang bersolat karena sahadat. Orang berislam karena sahadat.
Tentu ini sudah bab tersendiri kalau bahas ini kan. Kalau mereka mengimani itu wajib mereka sholat. Nah, tahapan berikutnya adalah sodako. Jadi ngaji kita itu syahadat dulu, sholat dan sodako itu dulu. Kalau itu selesai, maka 3 dimensi kehidupan kita akan selesai. Dimensi pertama adalah dimensi akidah. Dimensi yang kedua ada dimensi sosial. Yang ketiga ada dimensi ad-daulah. Kenegaraan. Contoh yang simpel kenegaraan. Orang sakit. Itu dimensi mana itu dimensi itu? Selain dimensi sosial, dia dimensi kenegaraan. Barulah kita tadi ini kan kalau kita sambung ayat tadi ya. Khudz min amwalihim shadaqatan, ya kan? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan, mensucikan harta yang diambil walaupun 2.000. Washolli alaihim walaupun 2.000 doakan. Bayangkan Pak, SOP Islam itu. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak Bapak doakan? Kalau sudah didoakan, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Itu dimensi sosial Pak. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan pada dia. Ketenangan itu dimulai dari mana? Dimulai dari rumah orang bersedekah. Kalau rumah orang bersedekah itu menimbulkan ketenangan rumah tangga masing-masing, akan berdampak pada ketenangan komunal, ketenangan masyarakat, ketenangan di lingkungan ini. Ketenangan bagaimana? Kalau ada orang saudara kita berutang tidak selesai, tenang nggak dia? Nggak tenang. Siapa yang salah? Kita yang salah. Itu nas Quran mengatakan orang berutang diselesaikan. Aduh Pak, panjang kalau cerita ini.